Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para ustazah, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, yang mudah-mudahan selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Khusus bil khusus kepada Sohibul Bait atau Sohibul Hajat, Bapak Ustadz M. Durrahmin beserta keluarga, yang mudah-mudahan selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang putranya yang dihitan semoga menjadi anak yang solih, berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa, agama, dan masyarakat di sekitarnya. Amin. Dan juga semoga mampu meraih cita-citanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bersyukurnya kita di malam yang berbahagia ini, dalam keadaan sehat walafiat, dapat hadir di tempat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua benar-benar mendapat limpahan rahmat, limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan benar-benar selalu mendapatkan keberkahan dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan rahmat Allah, titipan Allah, yaitu putra dan putri yang Allah titipkan dan amanatkan kepada kita. Kita bisa mengikuti
apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Ini keteladanan yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim dalam mendidik putranya. Karena Luqmanul Hakim ini walaupun bukan nabi, bukan rasul, tapi karena banyak hikmah dalam perjalanannya, dalam perkataan-perkataannya, nasihat-nasihatnya, banyak hikmah, maka dikatakan Luqman Al-Hakim. Namanya Luqman, tapi karena banyak hikmah maka mendapat gelar Al-Hakim, maka disebut Luqmanul Hakim. Kisah-kisahnya, nasihat-nasihatnya banyak diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam mendidik anak-anaknya, yang pertama ini diajarkan untuk bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintah? Ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Ini pendidikan yang pertama diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Karena bila mana sudah dididik dalam bertauhid kepada Allah, dipesan supaya selalu melakukan sholat, apapun urusan kita, kesibukan apapun, itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita dalam melaksanakan sholat. Tidak seperti yang kadang-kadang kita sedikit sibuk, nah ini uzur, sholatnya mundur karena menganggap uzur. Lagi pesta, wah Allah juga tahu nih lagi pesta, sholatnya ditunda. Lagi sibuk, dikit-dikit sibuk, dikit-dikit sibuk, dikit-dikit merasa uzur, sholatnya banyak ditinggal. Ini yang di sono ini mah, yang di sono. Contoh mah di sini. Gak beda jauh. Jadi dirikanlah sholat. Ini pesan yang pertama. Dan juga diajarkan dalam mendidik anak-anaknya supaya mengajak kepada manusia mengerjakan amal-amal sholih, kebaikan-kebaikan, dan mengajak atau mencegah kepada manusia supaya meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang mungkar. Ini yang diajarkan. Juga diperintah kepada anaknya bersabar, menerima apa yang dihadirkan oleh Allah, menerima apapun ujian yang Allah berikan dengan sabar. Ini diajarkan untuk menerima ujian-ujian Allah dengan sabar. Dididik dengan akhlak supaya tidak punya kesombongan, tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh, karena Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Juga disampaikan kepada anaknya, berjalanlah dengan sederhana dan supaya melembutkan suaranya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang garang, dikit-dikit suaranya keras, lantang. Lembutkan suaranya. Dan di situ dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya seburuk-buruknya suara itu adalah suara keledai. Mungkin karena keledai itu suaranya selalu ngegas. Mungkin bahasa sekarang ini ngegas, Gaspol. Jadi kita lembutkan suara kita. Jangan sampai kita berjalan di muka bumi ini dengan keangkuhan, dengan membanggakan diri. Bukan hanya itu, ada pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya ini, apa yang menjadi pesan-pesan para nabi, para rasul.
Di antaranya ada 8 pesan-pesan para nabi, para rasul. Nah, ini yang perlu kita cermati, karena nanti ada kaitannya dengan kita hadir di majelis taklim. Ini salah satunya. Apa di antara 8 pesan tadi? Yang pertama, jika engkau menghadap kepada Allah dalam ibadah, dalam sholat, kita dalam berzikir, ini saat-saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jagalah pikiranmu sebaik mungkin. Nah, ini yang penting, karena kita ini kadang-kadang, kayaknya bukan kadang-kadang, ini tiap sholat kayaknya. Sholat, gerakan tubuhnya, bacaannya, tapi pikirannya kemana-mana. Loh, ini saya yang curhat apa saya yang pengalaman pribadi? Hampir semua. Dalam sholat ini, karena sebetulnya sholat itu meliputi 3 hal. Yang pertama jasmani, ruhani, kemudian kolbi. Ini harus ikut sholat semuanya. Jadi jasmani ini ya tubuh kita, gerakannya gerakan sholat, bacaannya bacaan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya sholat. Harus meliputi hati. Hati kita benar-benar merasa menghadap Allah. Akal pikiran kita ini ruh kita. Kita sandarkan dalam sholat itu benar-benar kita menghadap Allah, sehingga bacaan-bacaan kita itu kita cermati, kita teliti, resapi, hayati, sehingga dalam sholat itu seolah-olah kita ini benar-benar berkomunikasi dengan Allah, berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Maka yang dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu penghadapan diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tidak mudah. Maka itu dipesan oleh Luqmanul Hakim tadi kepada anaknya, ikuti ajaran para nabi, para rasul. Yang pertama, saat kita menghadap Allah dalam ibadah, maka jaga akal pikiran kita dengan sebaik mungkin. Dan ini kita jadikan ilmu kita. Di waktu kita sholat, jadikan pikiran kita fokus dengan bacaan dan gerakan sholat kita. Dimerasakan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saat engkau ada di rumah orang. Di rumah orang. Kalau di rumah sendiri mah bebas, namanya rumah sendiri. Di rumah orang, jagalah pandanganmu dengan baik. Ini kadang-kadang kita ini karena datang bertamu di rumah orang kaya, kan memang orang kaya ornamennya luar biasa. Dari hordengnya, masya Allah, ini kayaknya pengen nanti belinya begini. Hiasan-hiasannya, bahkan dari plafonnya saja harganya juga yang mahal. Ada listnya yang bagus, catnya juga yang bagus. Sudah catnya putih, kuasi motif warna kuning kayak emas, mirip-mirip di tempat saya. Di rumah saya itu ornamennya, plafonnya itu nanti yang mahal. Terus listnya itu berlapis emas. Rencananya begitu. Itu kalau terwujud, kalau enggak ya mudah-mudahan terwujud, mudah-mudahan. Kalau sekarang belum di plafon, belum. Sekarang itu mudah-mudahan, keinginannya memang begitu. Mimpi. Jadi kalau di rumah orang, jagalah pandangan. Pandangan kita jaga, jangan sampai jelalatan kemana-mana. Sampai ngintip-ngintip ke isi dapur. Oh, ada tuan rumah lagi nyuci piring, oh jangan-jangan bikin kopi. Bikin kopi, perasaannya sudah baik sangka aja, nggak taunya nggak dibikinin. Jadi jaga pandangan kita saat ada di rumah orang. Yang ketiga,
Ini juga jadi pelajaran. Saat kita ada di jamuan makan, apakah itu di tempat pesta, apakah itu di tempat, ya intinya kalau ada di jamuan makan, maka jagalah perangaimu. Kita ini kalau di lagi tempat pesta kan ketahuan aslinya. Apalagi kalau di gedung. Itu nggak peduli ustadz, nggak peduli siapa, pokoknya ya saya pun akhirnya ikut-ikutan. Kebawa suasana. Habis makan dengan segala macam nasi dan lauk pauknya, wah di tenda yang sana itu ada apa namanya bakso. Yang lain kan pada ngambil, ikut ngambil. Wah di sana lagi ada somai. Udah habis makan somai, ambil somai. Di sampingnya lagi itu ada kambing guling. Ikut guling. Ada sate padang. Kayaknya menggoda juga nih sate padang. Sampai akhirnya semuanya diikuti. Nah ini jadi pelajaran kita. Kalau kemarin-kemarin ya sudah, sekarang kita ikuti apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Bila mana kita ada di tempat jamuan makan, jagalah perangai kita. Jadi ya jangan tunjukkan aslinya. Jangan tunjukkan aslinya. Sedikit kita rahasiakan sebetulnya diri kita yang sebenarnya. Kalau di rumah bolehlah kita tampakkan semuanya, kita habiskan. Tapi di tempat pesta sedikit kita tutupi. Kita tahan-tahan dikit lah. Nah ini pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Yang keempat, bila mana engkau ada di satu majelis, maka jagalah lisanmu. Nah ini sekarang kita di majelis, kita jaga lisan. Jika ada, ini alhamdulillah kita kalau di majelis kita ini selalu tertib, selalu mendengarkan dengan baik. Kadang-kadang ada di satu pengajian itu, malah justru saat pengajian itu mulai, ada penyampaian tausiah, semua ikut tausiah masing-masing. Ini siapa yang menyampaikan, siapa yang mendengarkan, gak jelas. Yang mana ustadznya, yang mana jamaahnya gak jelas, semuanya ngomong. Apa ustadz semua ini? Nah ini kita perlu mengambil satu pelajaran bahwa kita ini di tempat atau di majelis taklim supaya menjaga lisan. Lisan kita jangan sampai terucap sesuatu karena ada ilmu yang kita dengarkan. Karena tujuan kita ilmu tadi benar-benar membawa hikmah dan ilmu tadi menjadi nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, ingatlah kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah itu bukan baru. Kita diajak berzikir, selalu mengingat Allah itu bukan ajaran baru. Itu ajaran para nabi, para rasul. Kita selalu menyebut nama Allah. Kita selalu mengingat Allah dengan berzikir hatinya, menyebut nama Allah setiap saat. Itu bukan ajaran baru, tapi ajaran para nabi, para rasul. Dan itu disampaikan Luqmanul Hakim kepada putranya. Ingatlah selalu kepada Allah. Karena kalau kita selalu ingat kepada Allah, kita punya keyakinan segala keberkahan itu datangnya dari Allah, rahmat kasih sayang itu datangnya dari Allah, maka kita tidak perlu nyari ke tempat lain. Yang kita datangi ya masjid, itu rumahnya Allah. Syukur-syukur kalau kita bisa itikaf di masjid, kita itikaf di masjid. Selalulah datangi rumahnya Allah, yaitu masjid. Ini kalau kita benar-benar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Yang keenam, selalu ingatlah bahwa kematian itu akan datang menjemputmu.
Nah, kita supaya ingat kematian, dan ingat kematian atau zikrul maut itu juga ajaran para nabi, para rasul, dan itu dari Al-Quran, bahwa setiap manusia itu pasti, atau setiap yang bernyawa itu pasti akan menjumpai kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak ada orang yang punya ilmu anti mati. Cuma ada di film. Ada orang yang di filmnya itu karena minum satu ramuan, punya satu ramuan yang setelah minum itu gak mati-mati. Nah, itu cuma ada di film. Karena kita hidup di dunia nyata ini, jangan sampai kita punya pemikiran yang seperti itu. Nanti kita akan hidup kekal, itu tidak ada. Pasti kita akan mati. Cuman masalahnya bukan soal mati atau hidup lama. Yang jadi masalah saat kita meninggal dunia itu, yang kita bawa amal solih apa amal salah. Kita husnul khotimah apa su'ul khotimah. Meninggal membawa iman Islam, ataukah kita justru berpaling di luar iman dan Islam. Karena pesannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali sebagai muslim. Ini diwanti-wanti, kalau bahasa kita wanti-wanti, dipesan dengan pesanan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali sebagai muslim. Karena agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah itu hanya agama Islam. Dan sekarang kita jangan percaya lagi adanya Nabi, adanya Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang ini bukan hanya di Islam, bermunculan Nabi itu bukan hanya di Islam. Kan ada yang baru nih, di Kristen pun ada Nabi. Ada Nabi Kristen, ini baru. Katanya sudah sampai ke singgasananya Tuhan, singgasananya Allah. Loh, ini videonya belum ada lihat? Belum. Ada Nabi baru, Nabi Kristen. Di kalangan Kristennya ada Nabi baru. Nah, maka jangan kita percaya kayak kemarin saja di Islam sudah sekian banyak para Nabi ditangkepi. Nah, luar biasa polisi kita ini, Nabi ditangkap, di penjara lah, di Rasul. Jibril sekalipun itu ditangkap sama polisi kita. Nah, ingatlah kita bahwa kematian itu pasti akan datang menjemput. Yang ketujuh, ini perlu nih kita jadikan sebagai bahan renungan, bahan kajian. Lupakanlah setiap kebaikan yang pernah engkau lakukan kepada orang lain. Kita pernah beramal, kita lupakan. Kita pernah menyantuni anak yatim, kita lupakan. Kita pernah memberi kepada fakir miskin, kita lupakan. Kita pernah menolong orang, kita lupakan. Pernah berbuat baik, apapun kita lupakan. Seolah-olah kita belum berbuat baik. Seolah-olah kita belum punya amal. Karena salah satu tanda-tanda kecelakaan bagi seorang yang beriman itu salah satunya membanggakan amal-amal yang telah dilakukan. Ini celaka. Membanggakan amal-amal yang pernah dilakukan. Wah, dulu sudah pernah kurban. Misalnya dulu tahun 2000 tahun 2000 kurban, masih dibangga-banggakan sampai sekarang. Misal ini, misal. Jangan membanggakan apa-apa yang pernah kita lakukan. Kalau itu nilai kebaikan, lupakan. Karena orang yang membanggakan amal kebaikannya, ini cenderung menjadikan dirinya tidak lagi terobsesi pengen
untuk beramal yang lebih baik karena merasa amalnya sudah banyak. Nah ini bahaya. Nah maka teruslah kita melakukan kebaikan-kebaikan, teruslah kita beramal, teruslah kita berbuat baik kepada siapapun tanpa merasa kalau kita sudah pernah berbuat baik. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, lupakan semua kesalahan orang lain. Seolah-olah orang lain itu tidak ada yang pernah salah dengan kita. Bahkan kita yang malah sering salah kepada orang lain. Jadi kita lupakan kalau ada tetangga pernah menyakiti kita. Kita lupakan kalau ada tetangga yang pernah menyinggung perasaan kita. Kita lupakan tetangga kalau memang ada yang pernah berbuat tidak baik dengan kita. Lupakan. Bukan hanya tetangga saja, siapapun yang pernah berbuat tidak baik dengan kita, kita lupakan. Seolah-olah tidak ada orang lain yang pernah salah dengan kita. Tapi kita merasa bahwa diri kita ini masih banyak salah dan khilaf. Masih banyak melakukan perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita selalu koreksi diri. Maka tadi yang di dalam Al-Quran, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan keadaan angkuh atau sombong. Di jalannya tidak angkuh, tidak sombong, suaranya lunak, tidak keras, tidak ngegas. Nah, ini yang biasanya suaranya kenceng, ya. Barangkali istri kepada suami atau suami kepada istri yang di sono. Yang di sono nih. Kalau yang di sini ya kita jadikan contoh aja ini. Yang di sini contohnya buat yang di sono. Jadi kita perbaiki diri supaya kita bisa menteladani apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, karena itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang mudah-mudahan kita bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang bertauhidkan Allah, yang dimanapun dalam keadaan bagaimanapun tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris alaihi salam, Nabiullah Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya wa Isa alaihimussalam. Syai'ulilahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين من ملائكة السماوات والأرض ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان ثم إلى هدية النبي الله خضر عليه السلام ثم إلى سيدنا سعد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز وكل جميع الأولياء الله في آخر الزمان شيء لا إلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وصحبنا من النور إلى روح الهداية خصوصا إلى أرواح بشرية بنت عبد الحسن وإلى روح سوسيانti binti Suheri وإلى روح Karmini binti Eno Wiratmaja wa ila ruhi Jumarto bin Marlawi wa ila ruhi Wahadi bin Khalil wa ila ruhi Karsah binti Kasjan wa ila ruhi Eno bin Amir Madari Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilaihumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doakan wabil khusus Ananda Arkan Arseleon Rajindra bin Muhammad Durrahmin dan juga Mita Anzaning Tias binti Muhammad Durrahmin, Narwa Naura Lintang binti Naswa Naura Lintang binti Muhammad Durrahmin, Khaira Karenia Putih binti Muhammad Durrahmin. Bil barokah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله يا رحمن ارحمنا والمسلمين 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 الله الله
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Razak kun fayakun masya Allah. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Allahumma ya kathiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon ampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, para suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni pula muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-akhya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami mohon ya Allah, bukakan gerbang rahmat-Mu bagi kami ya Allah. Bukakan gerbang karunia-Mu untuk kami ya Allah. Siramkan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah. Berkati dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Keluarga yang taat dan patuh kepadamu ya Allah. Berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih dan solihah ya Allah. Berikan kemudahan bagi anak-anak kami, keturunan kami semuanya ya Allah. Dalam menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah. Dalam meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan pula kemudahan dalam meraih cita-citanya ya Allah. Ya Allah, berkati usaha-usaha kami ya Allah. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah.
Berkati dunia akhirat kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi alal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin. Afdalu salata wa azka salaman wa barakatan bi'adadi suwaril Qur'an wa ayatihi wa hurufihi wa kalimatihi wa ma'anihi wa isyaratihi wa ramuzihi wa dalalatihi bi'adadi wa ajza'i turabi wa ma'adiniha wa nabatatiha bi kudratika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.